Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Assalamualaikum untuk anak kelas 7. Di sini Ibu ingin menjelaskan mengenai materi baru. Nggak baru juga sih ya, sebenarnya sudah kita bahas 1 minggu kemarin. Hanya saja karena saat ini pembelajaran kita lakukan jarak jauh, Ibu akan lebih memberikan banyak materi. Baik. Sebelumnya di sini semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, Nak ya. Dan kita mulai saja untuk materinya, yaitu berkorespondensi dengan surat pribadi dan surat dinas. Jadi pokok suratnya hanya 2 ya. Kalau untuk di era modern saat ini sih kalian mungkin sudah jarang ya menulis surat pribadi. Mungkin sudah digantikan dengan chatting ataupun lainnya. Hanya saja untuk seperti instansi atau lembaga itu masih terus menggunakan yang namanya surat pribadi. Mau itu surat pribadi yang ada hardware itu surat pribadi yang berisi surat benaran ataupun yang berupa email atau elektronik mail. Langsung saja di sini kompetensi dasarnya biasa ada 4. Kalau kodenya 3 artinya itu pengetahuan, berarti kalian harus mencari informasi seperti pengertian yang unsur ya strukturnya. Kalau yang 412 itu isinya keterampilan ya. Kalau kayak kemarin di Fabel itu pasti kalian ingat ya. Untuk yang kodenya 3 itu pasti kalian Ibu suruh menulis, ada soal. Untuk yang 412 kalian sudah mengetahui sendiri, pasti kalian akan melakukan suatu praktek seperti praktek maju Fabel dan praktek yang lainnya. Nah, untuk surat pribadi ini yang 412 kalian harus menulis surat, dan yang ini 411 ya. 411 menyimpulkan isi surat. Oke, ini surat pribadi, bagian-bagiannya atau strukturnya. Yang nomor 1 ini berisi tempat, tanggal, bulan, alamat surat nomor 2 di sini. Ini harus benar ya. Misalnya Malang, 3 Maret 2020. Alamat suratnya di mana? Salam pembukanya, isi surat, salam penutup, tanda tangan dan nama pengirim. Untuk surat pribadi itu komunikasi interaktif antara 2 orang ya, pasti pengirim dan penerima. Unsurnya yang tadi Ibu sebutkan dan isi suratnya berkaitan dengan masalah pribadi, permohonan maaf, menanyakan kabar, dan lain-lain. Nah, ini contohnya. Nih. Malang 14 November 2015. Berarti jatuhnya di tanggal, bulan, dan tahun ya. Salam pembuka, salam semangat belajar. Apa kabarmu Ozil? Ya, itu kan salam pembuka. Isinya, Ozi, saya dengar kotamu sedang dilanda bencana asap. Aku khawatir akan keadaanmu. Apakah kamu baik-baik saja? Langsung ke tujuannya. Ini penutup, sekian dulu, kutunggu balasanmu. Dan ini adalah nama pengirimnya ya. Nanti di sini akan diberikan atau dibubuhkan sebuah tanda tangan. Nah, ini cirinya. Cirinya kan berbentuk komunikasi tulis yang dilakukan oleh seseorang, bukan diwakilkan ya. Harus kamu misalnya mengisi sendiri gitu. Misalnya antara Putri ingin mengirim surat kepada dia dan lain-lainnya. Harus memperhatikan etika sopan santun. Apalagi untuk mengirim surat kepada orang yang lebih dewasa. Nah, ini menyimpulkan, nanti sudah kalian bisa baca sendiri. Nah, ini struktur surat dinas. Nah, ini surat dinas itu panitia orskip ini adalah namanya kepala surat atau kop surat. Isinya adalah nama instansi, lembaga atau perusahaan suatu perusahaan. Nah, ini nomor, sudah berapa kali surat itu dikeluarkan, lampiran, ada berapa halaman yang dilampirkan atau diberikan surat ini berapa lembar gitu yang diberikan kepada si penerima. Kalau ini kan hanya 1 ya. Kalau misalnya lebih dari 1 tulisnya 2 berkas atau 3 berkas. Jadi ada berapa lampirannya. Perihal itu tujuannya buat apa? Ya. Yang terhormat ini alamat, salam pembukanya. Nah, bisa baca sendiri ini paragraf pembuka. Inti suratnya tujuannya buat apa? Ini kan permohonan izin. Terus paragraf penutup jangan lupa beri atas perhatian. Ingat ya, jangan atas perhatiannya. Kalau atas perhatiannya itu maknanya banyak. Nah, ini salam penutup dan tanda tangannya. Strukturnya sudah tadi.
Dan ciri-cirinya di sini harus bersifat formal, resmi, tapi dia tuh bahasanya nggak yang bahasa baku, bukan. Bahasanya tuh nggak yang kias ya. Kias itu seperti kita mengirimkan surat pribadi kan maknanya bisa kiasan gitu ya. Nah, ini untuk kepentingan formal ditulis atas suatu nama lembaga, misalnya Lembaga Yayasan Harapan Ibu. Isinya bersifat resmi dan menggunakan bahasa yang berpola tetap, strukturnya tetap, tidak berubah-ubah, tetap saja sesuai dengan tujuannya. Nah, ini jenisnya. Ada undangan rapat, permohonan maaf suatu instansi, misalnya mohon maaf AC-nya tidak nyala atau ada yang bocor dan lain-lain. Lamaran kerja, terus permintaan izin, misalnya permintaan izin membenarkan kelas yang AC-nya sudah rusak atau tidak dingin. Lalu permohonan izin untuk membenarkan loker yang sudah pintunya rusak dan lain-lain, dan izin menggunakan tempat, misalnya menggunakan aula Yayasan Harapan Ibu dan lain-lain. Nah, itu saja materinya. Nanti akan Ibu berikan materi selanjutnya. Jika demikian, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.